الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun amma ba'd. Ikhwatul Islam, kita pada pagi hari ini insyaallah memulai kajian kitab Sahih Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Di mana buku ini adalah merupakan pemilihan hadis-hadis dari kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri. At-Targhib wa Tarhib ini 4 jilid, namun tercampur padanya yang sahih dan yang dhaif. Maka kemudian beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah menyendirikan atau memisahkan yang sahih dan yang dhaifnya. Yang sahih dimasukkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, dan yang dhaif dimasukkan dalam kitab Dhaif Targhib wa Tarhib. Dan tentunya dengan cara dipisah seperti inilah memudahkan kita untuk memilah dan memilih mana yang sahih dan mana yang dhaif. Karena penting sekali untuk mengetahui suatu hadis itu sahih apa dhaif itu sangat penting. Kenapa? Karena hadis dhaif hakikatnya adalah menghasilkan dugaan yang lemah. Dan dugaan yang lemah seluruh ulama menyatakan bahwa itu tidak boleh digunakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits." Jauhi oleh kalian dugaan, sebatas menduga-duga. Yang dimaksud di sini kata para ulama dugaan yang bersifat dugaan yang lemah. Adapun dugaan yang kuat, maka semua ulama sepakat untuk mengamalkannya. Iya. Nah, hadis yang dhaif hanya menghasilkan dugaan yang lemah. Maka dari itu masuk di dalam hadis tadi, iyyakum wadh-dhann, jauhi oleh kamu yaitu adh-dhann, dugaan-dugaan yang lemah. Fa inna adh-dhann akdzabul hadis. Karena sebatas dugaan-dugaan adalah merupakan ucapan atau perkataan yang paling dusta. Juga Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu kepada yang membuat kamu tidak ragu. Kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Sedangkan hadis dhaif hanya menghasilkan keraguan. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika mendefinisikan hakikat saduq sayyi'ul hifadz, perawi yang buruk hafalan. Siapa itu perawi yang buruk hafalan? Padahal buruk hafalan dalam ilmu hadis itu kedhaifannya ringan, bahkan bisa dikategorikan paling ringan. Dhaif yang paling ringan itu buruk hafalan. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, buruk hafalan yaitu alla yatarajjah janibu sawabihi ala janibi khata'ihi. Yaitu sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya. Artinya benar dan salahnya ini sama-sama kuat. Ketika benar dan salah itu sama-sama kuat, ya akhi, berarti itu menunjukkan apa? Meragukan apakah ia benar atau salah. Sedangkan Nabi SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan perkara yang ragu. Nabi bersabda dalam hadis yang hasan yang dikeluarkan Tirmidzi tadi, "Da' ma yaribuka." Tinggalkan apa-apa yang meragukan. Ila ma la yaribuk, kepada apa yang tidak meragukan.
Sedangkan hadis dhaif meragukan. Dan Nabi menyuruh untuk meninggalkan segala sesuatu yang meragukan. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif. Ya, dalam masalah fadilah amal sebagai kehati-hatian. Akan tetapi subhanallah, kita katakan bahwa kehati-hatian seperti ini justru perkara yang tidak baik. Kenapa? Ya, karena mereka mengatakan kehati-hatian jangan-jangan ini benar dari Rasulullah SAW. Karena kan sisi benar dan sisi salahnya sama-sama kuat. Kita katakan kalau tidak ada perintah Nabi untuk meninggalkan perkara yang ragu, bisa kita amalkan. Tapi masalahnya ada perintah Nabi SAW untuk meninggalkan perkara yang ragu. Sementara hadis dhaif hanya menghasilkan keraguan saja. Maka atas dasar itulah ya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Bukhari dan Muslim dan dibela oleh Al-Imam yaitu Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, dan condong kepadanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali. Ya, baik dalam masalah akidah, hukum, demikian pula dalam masalah targhib wa tarhib. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau yang berjudul Tabyinul Ajab fima warada fi fadli Rajab menyebutkan bahwa atas pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif, itu pun harus diberikan 3 syarat, kata beliau. Dan kalau kita perhatikan, syarat ini sulit untuk dipenuhi oleh kita masyarakat di negeri kita ini. Apa syaratnya? Yang pertama, alla yakuna syadida dhaif, tidak boleh sangat lemah. Artinya lemahnya yang ringan saja. Yang kedua, ya kata beliau, syaratnya apa? Yaitu tidak boleh dimasyhurkan. Cukup ia amalkan buat dirinya sendiri saja. Syarat yang ketiga, kata beliau, tidak boleh diyakini itu sunnah. Ya. Akan tetapi sudah saya sebutkan, Al-Hafidh Ibnu Hajar, siapapun yang membaca kitab Tabyinul Ajab akan tampak bahwa beliau condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa hadis dhaif tidak bisa diamalkan sama sekali. Kenapa kata beliau? Kullun syar. Ya kullu dzalika syar'un, karena semua itu sebetulnya termasuk pensyariatan. Sementara syariat kita tidak dibangun di atas dugaan yang lemah. Syariat kita tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang sifatnya meragukan. Sedangkan hadis yang lemah itu menghasilkan dugaan lemah, menghasilkan keraguan. Bagaimana hendak dijadikan hujah di dalam pensyariatan? Saudaraku sekalian, ya. Dan masalah fadilah amal pun termasuk syariat, ya akhi. Nah ini, ya akhi, jadi kitab Sahih Targhib wa Tarhib ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, diambil dari kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri, dan kemudian beliau memisah-misah antara yang sahih dengan yang dhaif. Jazahullah khaira, semoga Allah memberikan kepada Syekh Albani balasan pahala yang besar dan berlipat ganda di atas perjuangan untuk membela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memudahkan kepada kita, ya para penuntut ilmu, untuk memilah dan memilih mana yang sahih dan mana yang dhaif. Walaupun tentunya Syekh Albani rahimahullah manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Ya, terkadang dalam hukumnya beliau ada yang diselisih oleh ulama lain. Terkadang beliau mensahihkan tapi hadis ulama lain mendhaifkan. Itu biasa terjadi dalam medan ilmiah, itu biasa terjadi. Al-Hafidh Al-Mundhiri memulai dari Kitabul Ikhlas. Kitab Al-Ikhlas. At-Targhib fil Ikhlas was Sidqi wan Niyati Salihah.
Di mana kitab sebelumnya saya ingin menjelaskan hakikat kitab Targhib wa Tarhib itu apa. Targhib artinya pemberian motivasi. Tarhib artinya menakut-nakuti, mengancam. Maksudnya apa? Al-Hafidz Ibnu Al-Mundhiri mengumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan keutamaan-keutamaan amal. Ya. Yang isinya adalah tidak lepas dari dua tadi, memberikan motivasi untuk beramal atau mengancam jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Dan subhanallah saudaraku sekalian, targhib dan tarhib ini perkara yang merupakan tugas para nabi dan rasul. Ya. Allah Ta'ala berfirman, rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Para rasul mubasysyirin, memberikan kabar gembira. Kabar gembira ini apa? Targhib, pemberian motivasi. Wa mundhirin, dan memberikan peringatan, ancaman dengan api neraka. Ini apa? Tarhib. Ya, supaya manusia menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua perkara ini saudaraku sekalian memang harus dikumpulkan. Antara targhib dan tarhib ini harus dikumpulkan. Kenapa? Karena targhib, ya, pemberian motivasi akan menimbulkan apa? Semangat dan harapan. Tarhib akan menimbulkan apa? Khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Sedangkan roja, berharap, dan khauf, takut ini harus dipadukan dan diseimbangkan. Karena kata para ulama, orang yang rasa takutnya melebihi rasa berharapnya menimbulkan keputusasaan dan akan menimbulkan sikap arogan, mudah mengkafirkan dan yang lainnya. Sebaliknya, orang yang rasa berharapnya, rojanya jauh lebih besar daripada rasa takutnya, akhirnya meremehkan maksiat. Tapi ketika rasa berharap dengan rasa takut ini diseimbangkan, saudaraku, ya, disitulah akan memberikan kekuatan dahsyat untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Ketika kita, ya, rasa berharap dan rasa takut itu seimbang, saudaraku, akan menjauhkan kita dari sifat sombong, ujub dengan amal, dan yang lainnya. Nah, saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Jadi, saudaraku, ya, inilah tujuan daripada Al-Hafidz Al-Mundhiri menulis kitab At-Targhib wa Tarhib. Itu ya, untuk memberikan motivasi dalam beramal, ya, dan menakut-nakuti kita jangan sampai, ya, kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, nah di sini beliau membuka bukunya Kitabul Ikhlas, At-Targhib fil Ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas, saudaraku, dari kata akhlaso yukhlisu ikhlason, yang artinya memurnikan. Maksudnya apa? Yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan untuk Allah saja dan karena Allah. Iya. Di mana ibadah kita dan seluruh jenis ibadah kita hanya untuk Allah dan kepada Allah. Doa kita, tawakal kita, salat kita, sembelihan kita, dan seluruh jenis-jenis ibadah, baik ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, semua harus ditujukan kepada Allah dan harus karena Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Maka siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, ini bukan ikhlas, akan tetapi itu syirik. Dan siapa yang beribadah kepada Allah tapi mengharapkan keridhaan selain Allah, ada orang sholat kepada Allah, sholatnya kepada Allah, bukan kepada kuburan, bukan kepada patung dan yang lainnya, tapi dia mengharapkan pujian manusia. Ini bukan ikhlas, ya.
Jadi hakikat ikhlas itu adalah benar-benar memurnikan ibadah kepada Allah dan karena Allah, sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, akhwal Islam, adapun ya pemahaman sebagian masyarakat yang mengatakan ikhlas itu artinya tidak terpaksa. Karena sebagian orang ya, ada yang menganggap kalau saya terpaksa itu berarti saya nggak ikhlas. Saya katakan ini salah. Pemahaman ikhlas artinya hati kita rela, legowo kata orang Jawa, ya, tidak ada paksaan, itulah ikhlas. Ini pemahaman yang salah. Loh kok kenapa? Iya, justru kita harus memaksa hati kita dan diri kita untuk menaati Allah. Kenapa? Karena diri kita, manusia itu lebih condong kepada apa? Syahwat. Manusia ya akhwal Islam, hawa nafsunya selalu menginginkan keburukan dan malas dia kepada ibadah dan ketaatan. Kalau kita tidak paksa, maka sungguh itu kerugian buat diri kita, saudaraku sekalian. Makanya ya saya pernah bertemu dengan seorang kaya. Dia bercerita kepada saya, Ustadz, saya dalam sehari semalam sholat hanya 2 rakaat saja. Kata saya, kok bisa 2 rakaat saja Pak? Kata dia, daripada saya nggak ikhlas, saya terpaksa, saya melaksanakan sholat 5 waktu dengan keterpaksaan, saya nggak enak dong sama Allah. Mendingan saya 2 rakaat dengan penuh keikhlasan, kekhusyuan, dan saya sukarela, tidak ada paksaan. Ya, kayaknya kalau saya sholat dengan terpaksa itu nggak ada banget sama Allah, nggak enak banget, kata dia. Subhanallah. Kita katakan ini akibat daripada salah kaprah dalam memahami makna ikhlas. Dia menganggap ikhlas itu artinya tidak terpaksa, sukarela. Ya, maka saya katakan kepada Bapak itu, Pak, ya, justru Bapak, kewajiban Bapak untuk memaksa diri Bapak dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Ya, Bapak memahami bahwasanya kalau saya terpaksa, saya nggak enak. Justru kita harus memaksa diri kita. Justru kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Karena memang diri kita ini pada asalnya tidak suka atau berat ya kepada kebaikan-kebaikan itu. Kalau kita tidak paksa, susah. Makanya saudaraku sekalian ya, maka ketika kita paksa, nggak apa-apa di awalnya kita terpaksa. Tapi ketika kita sudah merasakan kenikmatan, kelazatan, disitulah kita akan merasa butuh. Makanya seorang salaf terdahulu berkata, dahulu aku paksa diriku untuk menaati Allah dalam keadaan dia menangis nggak mau. Dan sekarang aku paksa dia untuk menaati ya Rabbku dalam keadaan dia tertawa, senang. Iya. Maka itulah ikhlas. Ya, ikhlas itu hakikatnya saudaraku, itu hanya mengharapkan ya wajah Allah semata. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Kata beliau at-targhib fil ikhlas wasidq, dan jujur. Apa itu jujur? Jujur itu artinya kesesuaian antara ucapan dengan hati. Kesesuaian antara perbuatan dengan hati. Ada orang berbicara tidak sesuai dengan hati, itu dusta namanya. Makanya orang munafik, mereka berdusta. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat di hadapan Rasulullah, tapi hati mereka ya penuh dengan kebencian kepada Islam. Itu hakikatnya mereka telah kehilangan kejujuran, akhi. Ya. Kita di dalam beriman kepada Allah harus jujur. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dengan jujur dari hati bahwasanya memang Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Kejujuran ini penting ya akhi dalam ibadah. Ada sebagian orang ya pergi ke masjid. Ada sebagian orang pergi menuntut ilmu, ternyata
ya, kejujuran dalam menuntut ilmunya kurang. Ya. Kenapa? Karena ternyata di hatinya itu dia menyembunyikan sesuatu, ya. Dia masih mengharapkan dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika dia tidak mendapatkan dunia dalam ibadah yang dia lakukan tersebut, dia tinggalkan. Karena dia menganggap ini, ya, tidak menguntungkan hidupnya. Dia sudah kehilangan ikhlas. Dia juga tidak jujur di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya jujur kita kepada Allah. Jujurlah kepada Allah. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Wa niyati salihah. Kemudian yang ketiga kata beliau yaitu niat yang baik. Karena memang ya akhi, sumber berbagai macam kebaikan itu ada pada niat yang baik. Ya, munculnya keburukan kan ada niat yang buruk. Niat yang buruk berasal dari pikiran yang buruk. Orang yang berpikir buruk menimbulkan niat yang buruk. Niat yang buruk menghasilkan perbuatan yang buruk. Demikian pula niat yang baik muncul dari pikiran yang baik. Ketika seseorang memikirkan tentang kehidupan akhirat, ketika seseorang memikirkan tentang kehidupan alam kubur, bahwasanya saya akan meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah akan menimbulkan niat yang baik. Saya ingin beramal saleh. Niat yang baik ini akhi akan muncul ya dari pikiran yang baik tadi. Kemudian memunculkan apa? Perbuatan yang baik. Maka dari itulah siapapun di antara kita yang ingin menjaga niatnya, jagalah pikirannya. Karena sumber niat itu dari pikirannya, akhi. Benar perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, atau dalam kitab yang lain saya lupa ya, dalam kitab Madarijus Salikin atau Miftah dari Sa'adah ya, beliau mengatakan al-fikru aslu kulli khairin wa aslu kulli syarr al-fikr. Pemikiran, ya pikiran kita ini asal dari segala macam kebaikan dan asal dari segala macam keburukan. Kalau kita memikirkan ya sesuatu dipikirin aja, kita lihat sesuatu ini apa. Ada seorang pemuda melihat wanita cantik, kemudian jadi pikiran, andai. Kalau jadi pikiran terus akan menimbulkan niat ingin mendekati. Ya. Makanya jendela hati itu apa? Jendela pikiran dari mata. Ketika mata itu ditundukkan oleh kita, terjagalah pikiran kita, akhi. Ya, ketika seorang istri melihat kekurangan suaminya, kemudian jadi pikiran, kenapa suami saya banyak kekurangan, akhirnya berubah jadi niat. Ada berniat untuk tidak mau taat. Ya. Niat yang buruk kalau terus menerus menimbulkan perbuatan yang buruk. Makanya hati-hati saudaraku, jaga niat kita. Ya, jaga niat kita untuk menjaga perbuatan kita. Dan untuk menjaga niat kita adalah menjaga pikiran kita, saudaraku sekalian. Ya, jangan sampai kemudian ya kita memikirkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya, berakibat kemudian munculnya niat-niat yang tidak baik. Demikian pula ya akhi, jangan lupa setiap beramal saleh kita tidak lepas dari niat yang baik. Ya, kita mau sholat, kita mau sedekah, kita mau zakat, amalan apapun juga yang kita mau lakukan, jaga niat yang baik. Apa itu niat yang baik? Ikhlas. Jangan sampai ya keinginan kita terhadap dunia lebih besar daripada keinginan kita mengharap ya pahala dari Allah di sisinya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun."
barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepadanya apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi, kata Allah. Ulaik laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Allah mengatakan mereka itu di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, batal perbuatan mereka. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan sia-sia amalan mereka. Sudah. Masya Allah, ada orang salat duha, niat terbesar di hatinya ingin supaya rezekinya lancar. Niat yang tidak baik. Makanya Syekh Al-Imam As-Suyuti yang disebutkan dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair menyebutkan, dan juga ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang yang beramal saleh niatnya dua, niat karena Allah dan karena dunia, maka dilihat mana yang lebih besar, mana yang lebih dominan. Kalau niat dunianya lebih dominan, kata Imam Suyuti, dia dapat dosa, tidak dapat pahala. Kalau ternyata niat karena Allahnya lebih dominan, maka dia dapat pahala. Ya. Dan kalau ternyata niat karena Allah dan karena mengharapkan dunianya seimbang, maka Imam Suyuti merajihkan, demikian pula Syekh Utsaimin, bahwa keduanya saling berguguran, tasaqata. Ya, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Maka hati-hati, akhi. Boleh kita meniatkan untuk mendapatkan dunia dari suatu amalan yang diizinkan untuk mendapatkan dunia, boleh. Tapi jangan sampai keinginan mendapatkan dunia lebih besar daripada mengharapkan keridhaan Allah. Ya. Contoh misalnya, jumhur ulama membolehkan mengambil upah dari hasil mengajarkan Al-Quran. Dan ini pendapat yang paling kuat, yang paling rajih, insyaAllah. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Ya, sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitabullah. Memang hadis ini tentang ruqyah. Namun ruqyah itu artinya memberikan manfaat kepada orang lain. Maka mengajarkan Al-Quran pun memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, dan yang dilihat itu keumuman lafaz, bukan khususnya sebab. Dan ini pendapat jumhur. Nah, kalau misalnya ada orang mau mengajarkan Al-Quran dan dia ya digaji, dia sekolah, dia mengajar Al-Quran di sekolahan. Ya. Makanya ya di zaman sekarang kalau dikatakan tidak boleh menerima upah dari mengajarkan Al-Quran. Oke, kalau gitu Anda buat sekolah, jangan gaji guru-guru. Ya. Karena itu tidak boleh, atas pendapat yang mengatakan tidak boleh mengambil upah. Tapi atas pendapat jumhur boleh, nggak masalah. Kita bikin sekolah, ada guru-guru yang mengajar Al-Quran, ya, mengajar tajwid dan yang lainnya, dan digaji. Maka pada waktu itu boleh, ya, atas pendapat jumhur ulama boleh. Namun di sini yang harus dimanage adalah apa? Jangan sampai mengharapkan gajinya itu lebih besar daripada mengharapkan pahala Allahnya di dalam mengajar. Ya, kita berusaha untuk mengharapkan pahala Allahnya lebih besar daripada mengharapkan gajinya, supaya kita dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang, ya, kalau dia mengajar tanpa diupah itu lebih besar lagi pahalanya, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Baiklah saudaraku, ya, jadi ini adalah merupakan pertemuan pertama kita dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nah, kita baru membahas tentang bab targhib fil ikhlas was sidqi wan niyatis salihah. Adapun pembahasan hadis-hadisnya insyaallah kita akan mulai pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khairan, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah berikan mukadimah dari pembahasan
bab yang pertama, yaitu mengenai ikhlas, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami untuk interaksi, bertanya langsung silahkan. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan. Dengan siapa, di mana? Abu Alif di Bau-Bau. Abu Alif di Bau-Bau. Silahkan Abu Alif. Harapan Ustaz. Baik, barakallah. Taqabbalallahu minna. Nah, ini Ustaz, ada dua hadis yang saya tanyakan, ini yang sering saya baca, cuma saya belum tahu pasti derajatnya. Yang pertama, hadis mengenai la sholata limin faridin khalfan sofa. Khalfas soffi. Iya, Ya. itu Ustaz. Ya, tidak ada sholat bagi orang sholat sendirian di belakang sof. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua mengenai riwayat sholat subuh, ada seorang sahabat sholat bersama Nabi. Setelah sholat subuh, sahabat tersebut berdiri untuk melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian ditegur oleh Nabi, dan sahabat tersebut menjawab bahwa saya Rasulullah tadi belum melakukan sholat fajar atau sholat qobliyah subuh. Nah, bagaimana mengenai derajat hadis tersebut Ustaz? Ya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud. Adapun hadis yang kedua, ya seingat saya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan dua-duanya hadis yang sahih insyaallah, Pak. Ya. Adapun hadis la salata liman faridin khalfas shaf, tidak sah salat bagi mereka yang bersendirian sholat di belakang shaf. Ini menunjukkan haram hukumnya ketika shaf di depan itu masih kosong, kita sholat sendirian di belakang. Ya. Berbeda keadaannya kalau shafnya sudah penuh banget, sudah tidak bisa dimasuki lagi. Kata para ulama, saat itu keadaannya darurat, nggak apa-apa. Adapun hadis yang kedua, maka itu menunjukkan ya bolehnya mengqadha salat qabliyah subuh. Jadi kalau misalnya Bapak nggak sempat salat qabliyah subuh, maka boleh diqadha setelah salat subuh. Namun yang paling utama kata sebagian ulama itu setelah matahari terbit. Demikian dalam riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Nah. Ya, syukran jazakallahu. Demikian ya untuk Abu Alif yang berada di Bau-Bau. Dan selanjutnya silahkan, mungkin bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali, yang kedua di layanan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Tini di Jakarta Timur. Silahkan Ibu Tini. Tabakallahu minna wa minkum Ustaz. Taqabbal. Mau tanya, kalau sholat tepat waktu itu kan bagus ya Ustaz. Betul. Kalau misalnya lagi baca Quran, terus adzan, kita sebaiknya jawab adzan dulu. Terus saya sering telat sholat, jadi menghabiskan saya tanggung tinggal beberapa ayat lagi, jadi kadang-kadang ada setengah jam saya menyelesaikan baca Quran dulu gitu Pak Ustadz. Tuh bagaimana ya Pak Ustadz? Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran, Ibu, termasuk zikir yang sifatnya mutlak. Menjawab adzan itu adalah zikir yang sifatnya muqayyad, terikat. Kalau mutlak itu tidak terikat, kapan saja boleh, di mana saja boleh. Sedangkan menjawab adzan itu terikat dengan adzan. Para ulama mengatakan ya bahwa zikir yang sifatnya terikat itu lebih utama daripada zikir yang sifatnya mutlak. Jadi ketika kita membaca Al-Quran lalu berkumandang adzan, dilihat ya, kita misalnya sedang baca di pertengahan ayat, maka selesaikan dulu supaya ayat tersebut sempurna. Baru setelah itu kita menjawab adzan.
kita jawab adzan, setelah selesai jawab adzan kita mau teruskan lagi, silahkan. Mana yang lebih utama Ustadz? Saya selesaikan setengah jam dulu, baru kemudian saya sholat. Silahkan, boleh, tidak apa-apa. Atau saya sholat dulu untuk mendapatkan keutamaan awal waktu, baru setelah itu saya teruskan lagi, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ditanya, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, apa amal yang paling utama? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Salat di atas waktunya. Kata-kata ala di sini mempunyai mana apa? Ya, kata Ibnu Hajar, maksudnya di awal waktu. Dan dalam riwayat Abu Daud dengan lafaz fi awwali waqtiha. Ya. Salat di awal waktu. Nah, sekarang ibu penting ya, dalam beramal itu harus menimbang mana yang lebih utama ini. Baca Quran, betul, amalan bagus, luar biasa. Salat di awal waktu, amalan juga luar biasa. Nah, dua-duanya amalan bagus, mana yang paling utama? Ternyata Nabi menyebutkan dalam hadis tersebut. Mana yang amal yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, salat di awal waktu. Nanti kalau ibu ya, saya sholat dulu deh, nanti habis sholat saya lanjutkan lagi baca Quran, itu lebih bagus Bu, karena sholat di awal waktu itu yang paling utama ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah memang ya kepakihan seseorang di dalam beramal itu penting. Jangan sampai kita beramal hanya sebatas sudah saya mau beramal, tapi kita tidak tahu mana yang paling utama, mana yang paling lebih utama. Makanya seorang ulama salaf terdahulu mengatakan laisal faqih, bukanlah orang yang faqih itu orang yang tahu ini halal, ini haram saja. Tapi hakikat orang yang faqih tahu ini derajat kehalalannya, derajat amal, demikian pula derajat keharaman. Sehingga saat bertemu misalnya, dia bisa tahu mana yang harus didahulukan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu, Allahu a'lam. Nah. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk Ibu yang bertanya. Nah, untuk selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat terlebih dahulu. Yang pertama, ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah ikhlas bisa diterima ketika tidak dilakukan di awal kali beramal? Artinya seiring berjalannya waktu dia faham dan bertaubat atas amal-amal yang dulunya tidak dilakukan karena Allah. Kemudian hari dia niatkan itu amalnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah diterima amal yang telah lalu itu Ustadz? Apakah pahalanya balik lagi apa enggak? Itu mungkin pertanyaan simpelnya begitu. Dulu misalnya saya sholatnya nggak ikhlas, dulu saya puasa nggak ikhlas, saya dulu sedekah nggak ikhlas. Setelah saya belajar menuntut ilmu, saya sadar bahwa semua yang saya lakukan dulu nggak ikhlas. Sekarang saya tobat, saya minta ampun kepada Allah. Kira-kira amal yang dulu kembali nggak lah? Nah ini saya tidak tahu. Ya. Apakah akan kembali atau tidak, saya tidak tahu. Allahu a'lam. Nah. Baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami akan kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari seorang ibu. Ya Ustadz, saya bergabung di grup di masa pandemi ini, itu grup membaca Al-Quran secara online dan dilakukan secara bersama-sama Ustadz, untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, bolehkah niat hal tersebut untuk bergabung dan menghatamkan Al-Quran dengan cara tersebut Ustaz? Kalau memang tujuannya adalah supaya bacaannya dibenarin dalam rangka ta'lim dan ta'allum, ya, maka bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya hanya sebatas untuk menghatam saja, yang paling utama menghatam tuh masing-masing.
Dahulu salafus saleh, ya mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan amalannya dari manusia. Tidak perlu dia lapor kepada orang bahwa saya sudah khatam. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengkhatam Quran setiap 3 hari, istrinya nggak tahu. Dan berapa banyak salafus soleh terdahulu, mereka berlomba-lomba menyembunyikan amal. Karena amal itu semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Ya. Nah, yang jadi masalah Ustadz, kalau saya sendirian saya kurang motivasi. Tapi kalau rame-rame saya termotivasi. Nah, disinilah saudaraku sekalian yang jadi masalah, kenapa salafus soleh terdahulu ketika sendirian justru lebih semangat. Ya. Ketika salafus soleh terdahulu di depan manusia, ya mereka khawatir amal mereka ini rusak dengan niat-niat yang tidak benar. Karena setan tuh pintar sekali. Bagaimana menghiaskan supaya ria dan mengharapkan pujian manusia. Ya. Maka dari itulah ibu, kalau ibu ingin sesuai dengan apa yang dilakukan oleh salafus saleh, lebih baik ibu baca aja sendirian. Cukuplah Allah yang tahu. Saat cukup Allah yang tahu, tidak ada orang yang tahu, kita lebih semangat. Itu menunjukkan keikhlasan kita luar biasa. Itu menunjukkan kita memang benar-benar hanya mengharapkan pahala Allah saja. Allahu a'lam. Nah. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya masih kami akan ajukan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Eri yang berada di Bandung. Ya Ustaz, bagaimana caranya niat untuk menghajikan orang tua yang sudah meninggal walaupun orang tua tidak berniat untuk melakukan haji, dan bagaimanakah caranya Ustadz untuk kami yang ingin menghajikan orang tua yang sudah meninggal? Apabila orang tua ya dahulu bernadar mau berhaji tapi kemudian nggak jadi haji karena keburu meninggal, maka wajib dihajikan oleh anaknya. Atau orang tua punya kemampuan harta tapi belum sempat berhaji, maka yang lebih baik dihajikan oleh anaknya. Tapi kalau dahulu orang tua kita miskin, gak punya harta untuk berhaji, maka tidak wajib dihajikan oleh anaknya. Tapi kalau si anak itu mau berbuat baik, ingin menghajikan untuk orang tuanya, silakan. Ya. Maka kalau si anak itu, saya mau menghajikan buat orang tua saya ingin pahala hajinya untuk orang tua saya. Ya, mudah-mudahan di kubur mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Maka silakan. Caranya yang pertama, syaratnya kamu sudah haji. Disebutkan dalam Tirmidzi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang laki-laki berkata begini, labbaik an syubrumah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, man syubrumah? Siapa itu syubrumah? Maka orang itu berkata, dia saudaraku, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, hajjata an nafsik, kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Belum. Apa kata Rasulullah? Hujja an nafsik, thumma hujja an syubrumah. Hajikan dirimu sendiri, baru kemudian berhajilah untuk syubrumah. Ya. Ini syarat yang pertama. Berarti kamu harus berhaji dulu. Oh sudah, alhamdulillah saya sudah haji. Alhamdulillah, pergilah haji. Kemudian, ya, ketika kamu sudah berada di mikot, siap-siap untuk talbiyah, ucapannya berbeda. Kalau buat diri sendiri kan lebih baik, kalau misalnya kita mau haji tamattu ya, berarti kita umrah dulu. Berarti di mikotnya kita ucapkan apa? Ya, labbaik Allahumma umratan. Karena kita akan umrah dulu. Kalau kita mau haji ifrad, berarti kita langsung mengatakan labbaik Allahumma hajjan di mikotnya itu. Kalau buat diri sendiri. Tapi kalau ya untuk orang tua kita
bapak kita misalnya. Kita ucapkan apa? Labbaik an fulan. Sebutkan nama bapakmu. Ya, kalau hajinya tamattu berarti umrah dulu, berarti apa? Labbaik an fulan bin fulan an fulan ya umratan. Begitu. Maka ketika kita mengucapkan begitu berarti memang niat kita, tujuan kita untuk menghajikan orang tua kita yang sudah meninggal dunia tersebut, ya. Nah, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Nah. Syukran jazakallahu khairan. Demikian untuk ibu yang berada di Bandung atas pertanyaannya, mudah-mudahan menyimak dari jawaban Ustaz dan dapat difahami. Dan selanjutnya kami beralih kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa, di mana ibu? Dengan hamba Allah di Bekasi. Iya, silahkan. Ustadz, Ana mau bertanya, kerabat saya usaha jualan air minuman galon. Kadang dia meminta dahulu galon kosong para pelanggannya untuk pulakan air supaya dapat jatah lebih banyak dari agen. Apakah itu diperbolehkan ya Ustadz? Sementara dia menjual air itu sama dengan harga dia tidak meminjamkan galon dahulu. Iya. Ya, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu, ya setiap hari Kamis pagi ada Ustadz Erwandi membahas tentang masalah fikih muamalah. Jadi lebih baik Ibu bertanya kepada beliau saja. Iya. Iya. Ya, untuk ibu sekali lagi mohon maaf ya untuk yang berada di Bekasi, bisa ditanyakan di pembahasannya ya. Baik, untuk selanjutnya silahkan kami berikan kesempatan yang kedua, dan tentunya kami himbau ya seperti yang sering kami sampaikan bahwa untuk pertanyaan kami harapkan disampaikan sesuai dengan apa yang dibahas masing-masing kajian. Baik, silahkan. Halo. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana? dengan Ibu Eli. Di mana, Ibu Eli? Utara ya. Ya, silahkan Bu Eli. Di Sumatera Utara. Iya, silahkan, dan dikecilkan volume televisinya, Ibu. Iya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Kita di dalam mendirikan sholat, ayat-ayat yang kita baca, contoh kuliah ayyuhal kafirun, apakah boleh ayat-ayat yang barisan di Al-Quran itu kan harus sejajar dengan Al-Quran kita bacakan, atau contohnya begini Pak Ustadz, kita baca qul huwallahu ahad dulu, baru kuliah ayyuhal kafirun, apakah boleh begitu Pak Ustadz? Atau Iya. barang ayat aja begitu Pak Ustadz? Baik. Maksudnya apakah harus tertib apa gimana gitu ya? Harus teratur atau bagaimana gitu ya? Iya, harus teratur atau tertib gitu ya? Atau boleh tidak tertib gitu ya? Pak Ustadz. Iya. Halo? Bang. Putus. Maksudnya begini Pak Ustadz, di dalam Al-Quran itu kan ajuz yang 30 itu kan teratur ayatnya begitu kan Pak Ustadz? Iya. Di dalam sholat kita ini, apakah boleh kita baca contohnya qul huwallahu ahad dulu, baru qul ya ayyuhal kafirun gitu, atau qul ya ayyuhal kafirun dulu, baru qul huwallahu ahad gitu? Iya. Baik. Itu. Kedua, apakah boleh ayat pendek sama ayat pendek gitu Pak Ustadz? Iya. Potongan-potongan ayat ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ibu, yang lebih bagus kita membaca itu ya sesuai dengan tertibnya surat. Ya. Itu yang lebih bagus. Apalagi kalau ternyata ada hadis yang menyebutkan di rakaat pertama surat ini, rakaat kedua surat ini. Contoh misalnya Rasulullah SAW membaca qobliyah subuh, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua yaitu qul huwallahu ahad. Maka jangan kita balik, karena itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya, kalau ada contohnya dari Nabi, ikutilah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Maka boleh nggak Ustadz saya membaca dalam satu rakaat itu beberapa surat, tapi tidak teratur, misal ya saya baca kuliah dulu, kemudian baca wal asri,
baru kemudian baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya kalau baca beberapa surat tanpa teratur begitu boleh apa enggak? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh karena Rasulullah pernah melakukannya. Dalam hadis Ibnu Abbas, ya dalam kisah sholat malamnya Rasulullah SAW, Ibnu Abbas mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah membaca Al-Baqarah. Setelah selesai Al-Baqarah, beliau membaca An-Nisa. Setelah selesai An-Nisa, beliau membaca Ali Imran. Masya Allah. Ya berarti di sini Rasulullah membacanya tidak teratur. Al-Baqarah, loncat An-Nisa, mundur lagi Ali Imran. Kalau itu perbuatan makruh, tentu Nabi tidak akan melakukannya. Tetapi ketika Nabi SAW melakukan, itu menunjukkan boleh. Dan inilah pendapat yang paling kuat, ya. Walaupun memang yang paling utama, yang paling bagus, tentunya kita berusaha untuk tartib. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana Ustaz jika dalam satu surat kita misalkan baca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, ayat yang di rakaat pertama, kemudian rakaat kedua baca mundur di ayat kursi, Ustaz. Bagaimana boleh seperti itu? ya, apakah boleh seperti itu? Wallahu a'lam. Ya, saya tidak tahu. Belum dapat contohnya maksudnya. Yang jelas kalau satu rakaatnya baca satu ayat, kemudian rakaat berikutnya ayat yang lainnya, itu Rasulullah pernah lakukan juga. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sholat qobliyah subuh, ya, di mana beliau ayat yang pertama itu, rakaat pertama itu membaca apa ya? Subhanallah. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Ya. Surat Ali Imran ayat keberapa saya lupa. Kemudian rakaat yang kedua ayat yang subhanallah saya lupa, ya, tidak hadir di ingatan saya. Allahu a'lam. Ya, baik. Ya, atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk tadi yang bertanya Ibu. Dan selanjutnya beralih di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari seorang suami. Ya Ustaz, jika seorang suami berinfak atau bersedekah kepada orang lain, apakah otomatis anggota keluarga kita, istri dan anak-anak kita mendapatkan pahala juga walaupun tanpa diniatkan? Kalau kita berinfak, maksudnya gimana? Kalau seorang suami berinfak kepada orang lain, apakah otomatis orang istri atau anggota keluarga kita semua mendapatkan pahalanya? Allahu a'lam. Kalau istri yang berinfak, ada hadisnya. Disebutkan dalam hadis bahwa kalau seorang istri berinfak, maka yang dapat pahala itu, ya, selain istri ada 2 orang. Yang pertama suaminya, yang kedua bendaharawannya. Kalau ada bendaharawan, kalau nggak ada ya suaminya. Demikian dalam sebuah hadis yang sahih. Ya. Kalau suami berinfak, ya, apakah dapat istrinya dan anaknya? Ini butuh dalil. Kecuali kalau si suami meniatkan, sama halnya dengan ketika suami misalnya berkorban, ya, kemudian dia niatkan pahalanya untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ketika dia sembelih kurban, dia mengatakan hadza anni wa an ahli baiti. Ini untukku dan untuk keluargaku. Maka kalau diniatkan, dapat semuanya. Adapun kalau dia tidak niatkan untuk mereka, yang rajih wallahu alam buat dirinya sendiri. Allahu a'lam. Iya, nah baik, sekarang kalau khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan singkat. Nah Ustaz, sering kita dapatkan kata-kata seseorang kepada seseorang yang menasihatkan bahwa kamu itu tidak ikhlas dalam beramal. Nah, bolehkah kita berkata seperti itu kepada orang lain yang beramal? Tidak boleh kita mereka-reka hati manusia. Ya. Karena masalah ikhlas atau tidak itu yang tahu hanya Allah. Adapun kemudian kita menuduh dan berkata kamu gak ikhlas, sama saja kamu mengatakan saya tahu apa yang ada di hatinya. Ya. Siapa yang mengetahui hati manusia?
kewajiban kita adalah untuk husnudzon dan doakan mudah-mudahan dia diberikan keikhlasan. Ya. Semoga dalam sebuah riwayat Al-Hakim Rasulullah SAW berjalan dengan seorang sahabat, lewatlah seorang laki-laki, Rasul melewati seorang laki-laki yang sedang sholat dan membaca Al-Quran. Kemudian ketika balik lagi, ternyata dia masih membaca Al-Quran. Lalu ada seorang sahabat mengatakan, innahu murai. Itu riya dia tuh. Kata Rasulullah, awih, jangan begitu. Ya. Sesungguhnya dia seorang yang awah. Dia sedang kembali dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam sebuah hadis Nabi SAW sabda, "Inni lam umar, aku tidak diperintahkan bitanqib al-qulub, untuk mengetahui hati seseorang, aku tidak diperintahkan itu. Mengorek-ngorek apa yang ada di hati seseorang, itu Rasulullah tidak diperintahkan. Makanya dari itu kita tidak boleh mengatakan kamu nggak ikhlas. Dari mana kamu tahu saya tidak ikhlas? Ya, hati-hati. Nah, kita yang dituduh nggak ikhlas pun juga jangan marah. Ketika ada orang mengatakan kamu nggak ikhlas, cukup kita katakan, cukup Allah yang tahu saya ikhlas apa enggak. Adapun kamu bilang nggak ikhlas, mau nggak ikhlas, terserah. Saya nggak mengharapkan apa-apa dari kamu kok. Saya tidak mengharapkan pahala dari kamu. Saya pun tidak mengharapkan pengakuan dari kamu. Kamu saya nggak mengakui, saya nggak ikhlas, nggak masalah. Yang penting Allah tahu. Karena ikhlas itu antara kita dengan Allah. Ya. Maka ya akhi, jangan menuduh seseorang tidak ikhlas. Kecuali kalau memang ada indikasi-indikasi kuat yang menunjukkan dia tidak ikhlas. Contoh misalnya selama ini dia nggak pernah ke masjid. Pas musim pemilihan dia nyalonin tiba-tiba ke masjid. Ini ada indikasi kuat, ini ada apa? Di musim-musim yang lain, di hari biasa nggak pernah ke masjid. Ketika dia nyalonin tiba-tiba dia sedekah. Padahal dia pelit orangnya. Ini ada indikasi yang menunjukkan dia kurang ikhlas. Di saat itu kita hukum sesuai dengan lahiriahnya. Allahu a'lam. Nah. Iya, nah. Baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Umur Maisho. Ya, di mana? Di Sumatera. Di Sumatera. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu, silakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna. Izin tanya Ustaz begini. Kalau Allah mengirimkan orang jahat kepada kita tuh, apakah itu termasuk dosa-dosa kita ya Ustaz? Iya. Baik. Soalnya 1 bulan ini 3 kali di rumah kami kehilangan uang terus. Apakah itu termasuk dosa-dosa kita? Apa Akibat yang kami dosa-dosa, lakukan? Begitu Ustaz. Baik. Jazakumullah khair. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ibu, memang musibah itu akibat daripada perbuatan kita sendiri dan dosa-dosa kita. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali karena akibat daripada perbuatan-perbuatan kalian juga. Namun itu semuanya untuk apa? Ya. Kalau kita berbuat dosa kemudian dikasih oleh Allah balasan di dunia, itu hakikatnya kebaikan Ibu. Rasulullah SAW sabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ya ajjala lahul uqubata fid dunya, Allah percepat sanksinya di dunia ini. Wa idza arada bi'abdin syarra, sebaliknya apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bidzambi, Allah biarkan dia dengan dosa-dosanya. Dia terus berbuat dosa. Ya.
hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah berikan balasannya semua di hari kiamat. Na'udzubillah. Sementara adab di api neraka lebih keras lagi. Na'udzubillah. Maka kalau misalnya ibu kok sudah 3 kali kehilangan uang terus, ya maka ibu berkata apa, Bu? Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Rasulullah kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan mengucapkan begitu, alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua, ibu berharap mudah-mudahan ini jadi pahala buat saya dan menggugurkan dosa-dosa saya. Karena semua musibah yang menimpa seorang mukmin itu hakikatnya penggugur dosa. Rasulullah bersabda, ma min musibatin tusibul mu'min syauka fama fawqaha illa kaffarallahu biha khatayah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin, syaukah, baik itu syaukah, apa itu? Duri. Fama fawqaha, atau yang lebih besar dari duri, illa kaffarallahu biha khatayah, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya itu. Berharap pahala. Yang ketiga, ibu, yang harus ibu lakukan apa? Ibu introspeksi diri, selama ini saya menjaga nggak doa-doa untuk menjaga diri? Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengucapkan doa-doa menjaga diri sendiri. Contohnya apa? Doa zikir pagi dan petang, Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan di waktu pagi, demikian waktu petang, Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Maka dia tidak akan terkena musibah yang tiba-tiba menimpa. Rasulullah juga mengajarkan mengucapkan apa? Di waktu petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali. Rasul juga mengajarkan apa? Qul huwallahu ahad, qul al-falaq, qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 3 kali. Ya. Kemudian yang keempat, Ibu, ya. Kita berusaha bagaimana supaya harta kita dijaga oleh Allah. Caranya dengan cara menaati Allah dalam harta kita. Apa itu? Banyak sedekah. Karena sedekah itu hakikatnya, Ibu, ya, tidak mengurangi harta, bahkan memberkahi, kata Rasulullah SAW. Ya. Dan yang terakhir, jangan lupa ibu baca surat Al-Baqarah di rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah surat Al-Baqarah. Fa innal bait alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah yanfiru minhu syaitan, atau kama qala. Karena rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah, kata Rasulullah, maka setan akan lari darinya. Tuh, Masya Allah. Baiklah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk terus istiqomah setelah Ramadan. Di atas amalan saleh, di atas membaca Quran, di atas sedekah, di atas qiyamul lail, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan musibah corona ini segera Allah angkat. Ya. Sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, bisa sholat berjamaah di masjid seperti biasa, bisa mengadakan kajian lagi, ya, menyebarkan ilmu dan yang lainnya, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita terus kesabaran dan kesabaran di dalam kehidupan dunia sampai meninggal dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.